Kota Depok merupakan kota penyangga ibu kota. Terletak di selatan Jakarta, membuat kota Depok sebagai kota yang ramai akan hiruk-pikuk kota. Namun, di balik itu semua, persoalan sampah tidak ada matinya dan menjadi masalah yang besar. Welcome Depok, kota dengan 1001 masalah. Menurut data Badan Pusat Statistik, Kota Depok dalam Mei 2023 tercatat kurang lebih sebanyak 2 juta jiwa penduduk. Dengan populasi yang terus berkembang, Kota Depok menempati posisi ke-19 sebagai kota terpadat di Indonesia. Namun, di balik pesona perkembangan, permasalahan sampah menjadi tantangan serius yang perlu dihadapi bersama. Inilah kisah Depok, sebuah perjuangan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setiap harinya, terdapat 1.300 ton sampah yang dihasilkan oleh Kota Depok. Sampah-sampah tersebut akan berakhir di TPA Cipayung, yang faktanya daya tampung dari TPA tersebut sudah melebihi kapasitas. Terdapat 800 ton sampah perharinya yang masuk ke TPA Cipayung, dan total sampah di TPA Cipayung kini mencapai 3,5 juta metrik ton. Untuk sekarang ini kondisi TPA sebenarnya udah overload gitu. Jadi perlu lagi penambahan area. Untuk sementara ini masih manual. Ya, pengertian manual itu diangkut dari masyarakat, dibuang di sini. Hanya beberapa persen saja yang dikelola oleh UPS. Tetapi pemerintah Kota Depok sedang berupaya untuk membuat pabrik pengelolaan sampah, sehingganya tidak lagi terkendala untuk persoalan sampah ke depannya. Kalau menurut saya tinggal kesadaran individu. Iya, karena beberapa program pemerintah yang sudah dicanangkan kepada masyarakat Kota Depok wabil khusus berjalan tapi tidak signifikan. Jadi ini kembalinya kepada individu agar mereka dapat memilih sampah yang mana dibuang dan sampah yang tidak harus dibuang. Iya, pasti, karena kan undang-undangnya pun jelas. Jadi sampah dibuang sembarangan bukan pada tempatnya dikenakan sanksi pidana 5 bulan penjara, kurungan atau denda 50 juta. Itu sudah berlaku dan berlakunya secara umum di seluruh Indonesia. Gitu. Kalau itu kita terbantu dengan teman-teman kita yang mulung, ya kan, teman-teman mulung di sini. Pengertian mulung itu dia mengambil sesuatu yang bisa dijadikan ekonomi, dijual kepada para pengepul, sehingganya salah satu iuran juga buat diri mereka sendiri, gitu. Karena peraturan baru kan kita untuk retribusi itu dibebankan kepada individu, gitu. Dan hari ini kebijakan dari wali kota terdahulu belum lagi ada retribusi yang dikelola oleh pihak pemerintah Kota Depok. Saya Dia Hayu sebagai admin internal di BSI Rumah Harum. Kita udah berdiri kurang lebih 11 tahun. Kita pertama banget tuh berdirinya sebagai bank sampah induk Kecamatan Cilodong. Jadi dulu tuh di Kota Depok tuh tiap kecamatan tuh ada
bank sampah induknya sendiri, tapi seiring berjalannya waktu tiap bank sampah tuh collab. Kenapa collab ya? Karena pengelolaannya juga kan kita masih belum tahu ya gimana cara mengelola sampah yang baik di awal-awal tahun 2013. Makin abis itu ditambah lagi COVID-19 juga kan, kita mau jemput sampah juga bingung, mau menjual kembali sampahnya juga bingung buat balikin dana ke nasabah. Jadi tuh di tahun 2019 tuh kita memutuskan untuk menjadi yayasan. Jadi dari Bank Sampah Induk Cilodong tuh kita menjadi yayasan. Owner kita Pak Hermansyah tuh pertama bingung kan namanya apa. Nah, akhirnya tuh dipikir-pikir yayasan kita pingin membentuk sebuah di Kota Depok ini sebagai keluarga lah. Keluarga pasti kan rumah ya. Jadi kita pertama awalnya rumah, habis itu juga ada kenapa namanya Harum. Itu juga kita buat membangun mindset tentang sampah anorganik ini. Kan orang berpikir sampah anorganik ini bau ya, sebenarnya enggak, sampah anorganik ini enggak bau. Yang bikin bau tuh kalau dia tercampur sama sampah organik. Jadi kenapa namanya Bank Sampah Induk Rumah Harum tuh untuk itu, membangun kesadaran masyarakat kita. Kita punya namanya Bank Sampah Unit, di bawahnya kita. Habis itu kita juga ada nasabah donasi sama nasabah perorangan. Kalau dihitung total tuh Bank Sampah Unit hampir ada 50 lebih. Kalau nasabah donasi perorangan tuh kurang lebih, soalnya ada yang nggak tercatat juga ya Kak. Soalnya ada yang namanya nggak pakai nama, 300 lebih bisa Kak. Yang perorangan dia juga hampir 100 lebih Kak. Kita ada jenis sampahnya, ada kertas, plastik, logam, sama benda-benda pecah belah. Sama kita juga nerima minyak jelantah sama barang satuan gitu, barang-barang yang besar. Nah habis itu kita nggak nerima residu. Residu tuh contohnya apa? Batu baterai, limbah medis, popok, pembalut yang nggak bisa didaur ulang lah intinya. Kalau kita mendaur ulangnya pertama kita pilah dulu, pisahkan sesuai jenis. Habis itu kalau plastik kita press biar volumenya tuh nggak besar. Coba kalau misal plastik itu nggak kita press, dia tuh volumenya pasti besar kan. Kalau udah di press dia ukurannya jadi kecil dan itu menambah mengurangi volume untuk sampahnya itu sendiri. Habis itu kalau untuk kertas kita masih dicacah sih, belum ada untuk gimana-gimana, soalnya untuk kertas sendiri kan juga harus dipelajari lagi pengolahannya. Nah kalau untuk plastik sendiri kita ada paving block sama balok kayu gitu, kita udah ada mesin sendiri. Kurang lebih 20 ton ya, itu tergantung bulannya juga. Soalnya makin kesini aku lihat emang angkanya tuh makin meningkat ya, kesadaran untuk memilah sampah juga makin meningkat Kak, alhamdulillah. Tantangannya yang pertama kesadaran ya, kesadaran itu yang paling penting. Soalnya rata-rata tuh biarpun kita udah buang di tempat sampah, itu masih nyampur. Dan itu sebenarnya nggak bagus juga buat lingkungan kan. Soalnya kenapa TPA yang di Cipayung itu dia volumenya nggak bisa makin banyak gitu, nggak bisa diperkecil, itu karena kenapa? Karena kita nggak dipilah dulu dari rumah. Coba kalau kita pilah yang anorganik sama yang organik, pasti itu membantu si TPA-nya untuk mengolah sampahnya menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Itu sih Kak. Sama yang paling penting tuh kayak nggak aware sama selain nggak peduli, kayak masih masa bodoh banget dah sama lingkungan sekitar. Kalau itu sedikit membantu Kota Depok, kan kita ngurangin juga 20 ton kan, tapi emang nggak semuanya cakupan Kota Depok bisa kita ambil. Soalnya ada beberapa tuh yang masih berpikir sama aja nih, sampahnya sama-sama aja gue buang, kayak gitu sih Kak. Cuman ya membantu Dinas Depok juga kan, kita juga di Dinas Depok yang punya mobil yang bisa ngepres itu juga paling beberapa kan, rata-rata dia tuh masih bak terbuka. Jadi kalau di BS ini tuh juga kita ada kegiatan di tiap tingkat perumahan tuh dia mengolah sampah sendiri. Udah ada beberapa komplek yang terambil sama kita, jadi cukup membantu sih Kak. Ya, saya secara pribadi dan mewakili daripada Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok berharap
agar masyarakat Kota Depok dapat memilih sampah, sehingganya sampah yang dibuang nanti ke UPTD TPA ini tidak terlalu overload gitu. Jadi mudah-mudahan kesadaran masyarakat itu akan menjadi ujung tombak, sehingganya kita punya tempat, kita punya kota tercinta kita ini menjadi tempat yang luar biasa. Kalau saya untuk warga Kota Depok, inginnya sih kita sadarlah, kita pilah dulu sampah dari rumah, jangan main buang di kali, di selokan. Apalagi kalian, misalnya aku suka ngeliat ya ibu-ibu nyapu, sampahnya main buang di got itu.